Selamat pagi anak-anak semua. Baik, semoga di hari ini semuanya diberikan kesehatan, dan selalu jangan lupa minum vitamin karena di pandemi ini badan kita harus tetap kuat dan sehat ya nak ya. Baik, oke pagi juga nak. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai statistika. Kita masih dalam tahap statistika, karena statistika itu banyak subbabnya, dari yang penyajian data, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, ya. Mungkin pada Zoom kemarin saya sudah menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data tunggal, yaitu tentang main, median, dan modus, tapi untuk kelas unggulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci supaya kalian paham. Di sini ada kita akan menjelaskan mengenai min, median, modus data tunggal, nanti ditambah lagi min, median, modus data berkelompok. Begitu ya anak-anak ya. Jadi saya minta kalian fokus dulu ke Zoom yang akan saya bahas materi statistika. Mungkin sambil ngemil atau sambil apa. Yang penting fokus, lihat PPT-nya, cermati dengan baik dan benar ya. Baik, mungkin kami akan tampilkan PPT statistikanya ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, baik. Kita akan membahas mengenai statistika, yaitu ukuran pemusatan data oleh saya sendiri, Kumairo Nur Alfisya, yang mengampu sebagai guru matematika di kelas 12 ini. Yuk, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama adalah min, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Oke, min itu apa? Saya ingatkan lagi, min adalah nilai rata-rata. Lalu untuk median di sini itu adalah nilai tengah. Sedangkan untuk modus itu nilai yang sering muncul. Ingat ya, tolong bedakan min, median, modus. Nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang sering muncul. Oke, baik, next. Oke, lanjut. Kita masuk ke ukuran pemusatan data tunggal. Nah, di sini kita akan menjelaskan data tunggal terlebih dahulu ya, yaitu min, median, modus. Nah, di sini mean atau nilai rata-rata rumusnya adalah, dilihat ya, di situ ada kotak dengan background biru, itu rumusnya yaitu min sama dengan, kalau dibaca adalah yang model seperti E itu adalah sigma X per N. Nah, untuk X yang di atasnya ada garis, itu kalian baca X bar. X bar atau sama dengan min, gitu ya. Jadi kalau kamu menemukan simbol seperti itu adalah simbol min, dan cara membacanya adalah X bar. Sama dengan sigma X dibagi N. Nah, X bar-nya itu kan min. Nah, untuk sigma X-nya itu merupakan jumlah semua nilai data. Sigma itu artinya jumlah. X itu data. Jadi kalau digabungkan adalah jumlah semua nilai data. Nanti kita jumlahkan semua data yang diberikan pada contoh min data tunggal. N sendiri itu adalah banyaknya data. Banyaknya data itu ada berapa? Ya, banyaknya sama jumlah itu beda. Ya, kita lihat contoh soalnya di sini.
Ini ada contoh soal pertama. Contoh soal pertama adalah hitunglah rata-rata dari data 2, 4, 3, 6, 5. Nah, langkah pertama kamu lihat yang di kotak merah itu 2, 4, 3, 6, 5. Aduh, kegeser ya itu ya tanda panahnya. Jadi untuk 2 itu sebagai X1 atau dinamakan datum ke-1. 4 itu sebagai X2 atau dinamakan sebagai datum ke-2. 3 itu sebagai X3 atau dinamakan sebagai datum ketiga. 6 itu sebagai X4 atau datum keempat. Nah, 5 itu sebagai X5 atau datum ke-5. Nah, kita cek dulu N-nya itu berapa? N-nya itu banyak data. Kamu lihat itu 2, 4, 3, 6, 5. Ada berapa data? 5 ya? 2, 1, 4. Kita hitung 2, 4, 3, 6, 5. Ada 5 data. Maka N-nya adalah 5. Paham sampai sini ya? N-nya itu dilihat dari banyaknya datum. Di situ banyaknya datum kan ada 5. Maka N-nya sebanyak 5. Paham ya sampai sini ya? Lanjut kita masuk ke penyelesaiannya. Kita lihat tadi rumus min data tunggal adalah X bar sama dengan sigma X bagi N. Sigma X jumlah nilai datanya ya. Datanya ada apa aja? Ada 2, 4, 3, 6, 5. Ada kata sigma. Maka kamu jumlahkan. Maka X bar 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 5 dibagi N-nya itu tadi berapa? Datumnya kan sampai datum ke-5, maka N-nya sama dengan 5, maka dibagi 5. Lanjut, maka X bar sama dengan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 5. Itu hasilnya adalah 20. Ya, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 6 itu 15. 15 tambah 5, 20. Paham ya sampai sini ya? Baru 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 berapa? 4. Maka nilai rata-rata dari data yang di contoh 1 yaitu 4. Paham ya? Ayo kita lanjut dulu untuk pertanyaannya nanti ya di akhir. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu di sini lihat ya. Yang kotak biru itu adalah X bar. Kita mengucapkan min adalah X bar ya. Mencari min adalah sigma fx, fx atau f dikalikan x dibagi sigma f. Jadi jumlah dari f kali x dibagi jumlah dari f. Nah, f itu frekuensi, x itu data. Paham sampai sini? Yuk kita ke contoh. Nah, beda ya. Perhatikan contoh 1 yang tadi sama contoh 2 yang ini. Kalau yang tadi itu datanya nggak saya tulis dalam bentuk tabel karena data tersebut itu sedikit, enggak banyak ya. Jadi rumusnya pun lebih simple. Jumlahkan langsung bagi dengan banyak data. Nah, bagaimana ketika data tersebut itu enggak banyak-banyak banget, tapi enggak sedikit banget? Maka biasanya penggunaannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini. Tapi jadi kita tahu nilai
5 itu sebanyak berapa kali muncul gitu ya. Nah, di sini lihat contoh 2, data nilai ulangan matematika sebagai berikut. Ada nilai, ada frekuensi ya dalam data ya. Nilai 5, frekuensinya 3, berarti nilai 5 itu yang muncul sebanyak 3, 5, 5, 5 gitu ya. Nilai 6 munculnya sebanyak 5 frekuensinya. Berarti 6, 6, 6, 6 sebanyak 5 kali ya. 7 sebanyak 2 kali. 8 sebanyak 4 kali. 9 sebanyak 6 kali. Kalau saya menggunakan urutan data yang 5, 5, 5, 6, 6 itu kan terlalu banyak. Maka kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, ini di sini kita menggunakan rumus min tapi dengan min data berbobot. Kalau bentuknya seperti ini, tabel biasanya itu menggunakan tabel data tunggal, mencari nilai rata-rata, maka gunakan rumus min data berbobot, yaitu ini rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Gitu ya. Nah, perhatikan, kita masuk penyelesaiannya. Jadi X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma F kali X maksudnya yang mana, Bu? Kamu kalikan aja. Nilai sama frekuensi. 5 sama 3 berarti 5 kali 3. Masukkan di bawahnya tuh. 5 kali 3. Ditambah, karena kan ada sigma, berarti kita harus mencari jumlahnya. Ada penjumlahan ya, berarti 5 kali 3 ditambah langsung di bawahnya. 6 kali 5 ditambah 7 kali 2 ditambah 8 kali 4 ditambah 9 kali 6 dibagi sigma frekuensi, jumlah dari frekuensi. Ya, kalau tadi rumus yang tadi itu banyak data. Kalau datanya seperti ini, tabel min data berbobot, maka sigma F kita harus menjumlahkan frekuensinya ada berapa. Tinggal 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 6. Kamu fokus di kolom frekuensi. Ya, itu kita jumlahkan. Paham ya? Lanjut. Kita hasilkan 5 kali 3 taruh di bawah 15 ditambah 6 kali 5 sama dengan 30. 7 kali 2 sama dengan 14. 8 kali 4 sama dengan 32 dan 9 kali 6 sama dengan 54. Oke? Baru dibagi 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 6 menghasilkan 20. Setelah itu masuk ke bawah lagi, kita harus sesuai ya pengerjaannya biar rapi, ke bawah lagi. Maka nilai min-nya adalah 15 tambah 30 tambah 14 tambah 32 tambah 54 menghasilkan 145. Kalian bisa cek di kalkulator apakah benar atau salah. Baru dibagi 20. Nanti kalau ada yang salah silakan bisa kita perbaiki bareng-bareng ketika pada proses sesi pertanyaan ya. Berarti 145 dibagi 20 itu menghasilkan 7,25. Silakan nanti dicek di kalkulator apakah benar atau tidak ya. Baik, ini untuk rumus keduanya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, tadi saya sudah bahas mengenai nilai rata-rata. Kita lanjut mencari median atau nilai tengah, ya. Median atau nilai tengah. Di sini saya tidak menjelaskan rumus teorinya. Saya akan menggunakan rumus cepat ketika mencari median atau nilai tengah pada data tunggal, ya.
Nah, perhatikan di kotak yang berwarna oranye tua kali ya, atau oranye bata. Perhatikan di situ, silahkan dibaca juga. Cara menentukan nilai tengah pada data tunggal. Nah, caranya yang pertama, kalau data tunggal tersebut itu enggak urut, maka harus diurutkan terlebih dahulu. Percuma kamu mengerjakan median nilainya kalau kamu enggak bisa mengurutkan terlebih dahulu ya. Habis itu setelah kamu urutkan datanya, ini untuk median ya, khusus untuk median, biasanya untuk median sama untuk kuartil. Nanti ke kuartil kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk median itu datanya harus terurut dulu jika data tunggal ya. Kalau kalian gegabah tiba-tiba langsung menentukan mediannya, maka ya alamat itu salah. Harusnya kita urutkan dulu. Misalkan 2 3 1, maka urutkan dari yang terkecil ke terbesar dulu. Lanjut, setelah kita urutkan, baru kita coba kita hitung banyak datanya, apakah banyak datanya tersebut itu ganjil atau genap. Nah, di sini ada dua cara penyelesaian ketika data yang kita cari adalah ganjil, ada juga penyelesaian yang lainnya ketika data tersebut ternyata genap. Nah, di sini kalau datanya genap, rumus cepatnya yaitu kita maka dua nilai yang di tengah, jadi kita setelah urutkan, terus dua nilai yang di tengah itu nanti kita jumlahkan, kemudian dibagi dua. Nah, itu akan menghasilkan median dari data yang kita cari. Itu kalau datanya genap ya. Lanjut, kalau data ganjil, langsung lihat aja nilai tengahnya. Itu kalau bentuknya datanya ganjil ya. Oke, paham sampai sini? Kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama, hitunglah median dari data 91375. Nah, di sini datanya belum urut, ya kan? Karena yang terbesar itu kok di depan. Pokoknya kalau median itu harus diurutkan dulu. Kalau mau mencari nilai rata-rata atau mencari modus itu nggak usah diurutkan. Tapi kalau median, kalau mencari nilai tengah itu wajib banget kita urutkan ya. Nah, langkah pertama kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di situ kalian lihat datanya. Dari yang terkecil adalah 1. Kita tulis 1. Dari yang terkecil selanjutnya adalah 3. Setelah 3 ada 5. Setelah 5 ada 7. Setelah 7 ada 9. Nah, itu terurut. Dari terkecil dulu baru terbesar. Nah, kita lihat banyak datanya. 1, 3, 5, 7, 9. Kalian coba hitung pakai tangan. 1, 3, 5, 7, 9. Itu ada 5. Datanya banyak datanya ada 5. Karena ada 5 itu kan bilangan ganjil. Maka kita lihat dulu yang bilangan ganjil itu penyelesaiannya adalah langsung diambil nilai tengahnya. Nah, dengan cara cepat ini kita coret-coret aja kiri kanan. Nah, di situ saya sudah lihat, saya sudah mencoret yang merah 1 sama 9 kita coret bareng-bareng. Setelah itu warna yang hijau 3 sama 7 kita coret bareng-bareng. Pokoknya coret kiri sama coret kanan. Coret kiri sama coret kanan sampai menemukan satu angka di tengah. Itu kalau datanya ganjil. Nah, kita menemukan satu angka di tengah yaitu angka 5. Nah, ini baru yang dinamakan median. Jadi median dari data tunggal 91375 adalah 5. Paham banget ya? Ini anak TBSM mungkin paham banget nih. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, nah contoh kedua, hitung median dari data 4862223. Kita cek apakah data ini ganjil atau genap. 4, 8, 6, 2, 2, 3. Ada 6 data
ya, maka ini merupakan data genap. Kalau data genap, maka 2 angka di tengah itu kita jumlahkan lalu bagi 2. Paham ya? Nah, tapi sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita lihat data itu sudah diurutkan belum. Kalau belum, kita harus diurutkan. Urutkan dari yang terkecil, yaitu 2, yaitu 2, 2, 3, 4, 6, 8. Ya. Data genap ada 6, maka 2 nilai yang di tengah dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, saya samakan. Pokoknya yang coret kiri kanan itu kalau warnanya sama berarti itu bersamaan. Jadi 2 sama 8 kita coret bersamaan kiri kanan. Lanjut yang warna hijau 26 kita coret bersamaan. Nah, tersisa 2 angka di tengah. Nggak ada angka lagi, 2 angka di tengah. Maka angka yang di tengah ini 2 angka kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 4 bagi 2. Hasilnya 3 tambah 4, 7 bagi 2, maka 7 bagi 2, 3,5. Ini mediannya. Gampang, jadi kalian bisa membedakan antara ganjil dan genap. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi berupa data tunggalnya itu data yang berurutan ya, ditulis nggak dalam bentuk tabel. Kalau sekarang bagaimana kalau datanya dalam bentuk tabel? Cara menentukan median data tunggalnya bagaimana? Nah, tentukan medianya. Oke, slide berikutnya boleh. Lanjut, kita untuk contoh ketiga. Harusnya contoh ketiga di situ ya. Contoh ketiga lanjut. Nah, di sini cara menentukan median jika dalam bentuk tabel. Tabelnya tapi itu bukan tabel data berkelompok, tapi masih data tunggal. Perhatikan nak, tambahkan 1 kolom frekuensi kumulatif. 1 kolom frekuensi kumulatif itu atau FK di sini ya, yang di sebelah kanan atau FK itu merupakan penjumlahan dari frekuensinya. Ya, frekuensi kumulatifnya itu merupakan jumlah dari frekuensinya. Misalkan di sini perhatikan. FK untuk nilai 5 frekuensinya 3, maka frekuensi kumulatifnya 3. Nah, untuk yang 6, nilai 6 untuk frekuensi 5, kenapa FK-nya jadi 8? Karena kamu jumlahkan 3 tambah 5. Itu yang saya panah ke kiri itu bentuknya penjumlahan. 3 tambah 5 menghasilkan 8. Lanjut lagi, untuk yang nilainya 7, langsung aja 8 tambah 2 hasilnya 10. Lanjut lagi, 10 tambah 4 hasilnya 14. 14 tambah 6 hasilnya 20. Jadi untuk yang miring kita jumlahkan, maka di samping FK-nya, untuk kolom FK-nya itu hasil penjumlahannya. 3 tambah 5, 8. Hasilnya di sebelah kanan. 8 tambah 2, hasilnya di sebelah kanannya 10. Gitu ya, sampai 20. Setelah itu kita sudah mencari FK-nya, ini untuk menentukan median tapi dalam bentuk tabel. Caranya di sini, cari letak median dengan menjumlahkan seluruh frekuensi lalu dibagi 2. Nah, frekuensinya itu kita lihat frekuensi ya di tengah, kolom tengah. Frekuensi itu ada 3, 5, 2, 4, 6. Kamu jumlahkan aja 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 6 dibagi 2. Maka hasilnya 20 bagi 2, 10. Kita lihat letak kelas median yang frekuensi kumulatifnya itu 10 itu berada di mana? Nah, lihat di FK, fokus ke FK. Untuk nilai 5, itu frekuensi kumulatifnya 3. Kalau di yang 6, itu 8. Nah, kita di sini 10. 10 itu masuk di mana? Nah, 8. Untuk yang ke-7 itu 10. Nah, 10 di sini. Ya. Maka kita tahu nilai mediannya itu karena berada di frekuensi 10, maka nilainya adalah 7. Jadi mediannya 7. Paham? Jadi kalau misalkan nanti kita ketemu nilai 5, letak mediannya 5, kita cari. Kalau di nilai 5, frekuensinya cuma 3.
Kalau di nilai 6, frekuensinya 8. Nah, 5 termasuk di mana? Termasuk di 8. Soalnya kalau yang atas itu cuma nyampe 3, yang bawahnya itu 8. Berarti 5 mencakup di situ. Maka mediannya adalah 6. Itu kalau contoh lain, kalau letak mediannya itu 5. Kalau di sini letak mediannya 10, kita sudah lihat ini 10. Jelas banget di FK ada 10. Maka mediannya lihat di nilai 7. Jadi mediannya 7. Paham sampai sini ya? Paham banget ya? Oke, kita lanjut. Next, slide berikutnya kita lihat ya. Kita sudah bahas min, median, sekarang modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, ini TSM mungkin sudah paham banget nih nilai yang sering muncul. Nah, carilah nilai modus dari data 2, 3, 4, 2, 1. Ini yang poin A. Poin B-nya 2, 3, 4, 2, 3, 1. Poin C-nya 2, 3, 4, 5, 2, 1. Nah, yang namanya modus, nilai yang paling sering muncul itu, jadi nilai yang paling banyak dan sama di data tersebut. Ya, jadi kalau nomor atau poin A, 2, 3, 4, 1. Jadi angka berapa yang sama dan yang keluar ya? Yang keluar terus yang sama. Di situ kalau angka 1 kan cuma 1 yang keluar. Angka 3 kan cuma 1 yang keluar. Angka 4 itu cuma 1 yang keluar. Angka 2 ada 2, itu yang paling banyak. Maka itu sebagai modusnya. Modusnya ada 2 karena dia keluar paling banyak. Ya, lanjut, atau keluar paling banyak atau muncul paling banyak. Yang poin B ada 2, ada 3, ada 4, ada 2, ada 3, ada 1. Ya, kita lihat 2 berapa yang muncul? 2 yang poin B, 2 ada 2 ya. 3, 3 ada 2. 4 ada 1, 1 pun ada 1. Yang paling sering muncul itu ya nilai 2 sama nilai 3. Kok sama? Nggak apa-apa kalau sama, tetap ditulis aja. Jadi modusnya 2 dan 3. Samakan aja ya. Oke, lanjut. Poin C. 2, 4, 3, 5, 2, 1. Harusnya ini bukan tidak ada ya. Harusnya Ibu coret 2 aja. 2-nya Ibu hapus harusnya. Jadi poin C itu misalkan 3, 4, 5, 2, 1. Jadi nggak ada yang sama. Kalau misalkan data nggak ada yang sama, maka tidak ada modusnya. Ya, paham sampai sini ya. Lanjut untuk yang contoh kedua dalam bentuk tabel. Jadi saya akan menjelaskan dalam bentuk data terurutnya, dalam bentuk tabel, bagaimana cara mengerjakannya ya. Tadi kita sudah bahas semuanya dari min, median, sekarang modus. Kalau dalam bentuk tabelnya, lihat kalau modus itu kan yang sering muncul, kamu fokus pada frekuensi. Dan di sini kan menentukan modus dalam bentuk tabel ya. Kamu tinggal lihat frekuensinya, mana yang paling banyak. Dari 3, 5, 2, 4, 6 yang paling banyak adalah 6. Berarti yang paling sering banyak muncul kan sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali itu nilai apa? Lihat, nilainya 9. Jadi modusnya 9. Bukan kamu menemukan modusnya berapa? 6. Enggak. Jadi kita lihat di nilai. Kamu lihat yang paling banyak, lalu langsung fokus ke nilainya. Frekuensi paling banyaknya 6, nilainya 9. Nah, 9 itu adalah modusnya. Paham ya, Nak ya? Oke. Next, lanjut. Min, median, modus, data tunggal selesai kita jelaskan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kita akan melanjutkan untuk min, median, modus tapi datanya berkelompok. Bagaimana caranya? Ayo kita lanjut slide berikutnya.
Nah, di sini untuk ukuran pemusatan tapi datanya berkelompok, itu tetap masih ada min, ada median, ada modus. Cuman datanya berkelompok. Nah, ini mungkin kalau yang nggak cermat-cermat banget, pasti agak susah mengerjakannya ya. Kalau nggak cermat-cermat banget. Nah, untuk nilai rata-rata, rumus min data berkelompoknya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. X barnya itu sebagai min, terus FI-nya itu frekuensi ke I-nya. Jadi kan kita pasti kalau di tabel itu banyak banget frekuensinya kan. Baru XI-nya itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Dari interval. Interval yang mana, Bu? Nah, nanti kita jelaskan ya. Nanti saya akan jelaskan interval itu yang mana, tepi bawah itu yang mana. Nah, bedanya data tunggal sama data berkelompok, kamu lihat fokus di nilai. Kalau tadi nilai hanya satu angka ya, misalkan 2, 3, 4, 6. Kalau data tunggal, data berkelompok ini bentuknya interval yaitu 2 sampai 4, itu namanya interval. 2 sampai 4 interval kelas atau panjang kelas. Kalian boleh bilang interval, boleh bilang panjang kelas, itu sama ya. 2 sampai 4 ini kelas pertama, 5 sampai 7 itu kelas kedua, 8 sampai 10 itu kelas ketiga, 11 sampai 13 itu kelas keempat, 14 sampai 16 itu kelas kelima. 2 sampai 4, 2 itu sebagai batas bawah, 4 itu sebagai batas atas. Sama juga di kelas kedua, 5 itu sebagai batas bawah, 7 itu sebagai batas bawah di kelas 2. Di kelas 3, batas bawahnya 8, batas atasnya 10. Di kelas 4, batas bawahnya 11, batas atasnya 13. Oke? Dan berikutnya ya. Lanjut, yang ditanyakan di sini, mencari nilai rata-rata dari data berkelompok. Oke, next, lanjut slide berikutnya. Silahkan kita lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini, wah Bu, kenapa jadi banyak banget kolomnya ya? Nah, iya, karena sesuai dengan rumus kita adalah kan sigma FI dikali XI per sigma FI. Berarti kita harus mencari perkalian atau hasil dari frekuensi dikali nilai tengah atau XI-nya. Nah, perhatikan. Tadi kan bentuk datanya cuma sampai nilai sama frekuensi aja, seperti ini ya. Nah, kita tambahkan nilai tengah. Kita bikin tabel lagi nilai tengah atau XI. Loh, Bu, kok ada 3, ada 6, ada 9, ada 12, ada 15, dapat dari mana? Nilai tengah dari setiap interval atau panjang kelasnya. Nah, ini catatan. Nilai tengah diambil dari, misalkan nih yang di kelas pertama kan 2 sampai 4. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan 2 sampai 4 itu panjang kelas atau interval kelas. Nah, kelasnya kan 2 sampai 4 itu artinya 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 itu nilai tengahnya berapa? Antara 2, 3, 4. 3 kan? Maka kamu tulis di nilai tengah dari 2 sampai 4 adalah 3. Ke bawah, nilai tengah dari 5 sampai 7 berarti 5, 6, 7. Nilai tengahnya adalah 6. Oke. Lanjut. 8, 10 berarti 8, 9, 10. Nilai tengahnya adalah 9. 11, 12, 13, nilai tengahnya adalah 12. 14, 15, 16, nilai tengahnya adalah 15. Paham sampai sini ya, Bang ya? Nilai tengah itu dapat dari mana? Kalau datanya genap, misalkan 2, 3, 4, 5. Ya, yang 2 ini nanti dijumlahkan lalu dibagi 2. Modelnya seperti median ya caranya ya. Oke. Kita sudah menemukan nilai tengahnya, ada berapa apa aja? 3, 6, 9, 12, 15. Lanjut, langkah selanjutnya sesuai rumus FI-nya itu harus dikalikan dengan X
XI. Maka kita harus bikin tabel lagi, yaitu FI kali XI. FI-nya diambil dari frekuensi, XI-nya diambil dari nilai tengah. Masing-masing berurutan ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. 11 dikali 9 sama dengan 99. 4 dikali 12 sama dengan 48. 1 dikali 15 sama dengan 15. Oke. Sesuai rumus, mencari min data berkelompok adalah jumlah dari FI kali XI. Berarti kita jumlahkan nih, FI kali XI-nya jumlahnya 6 tambah 36 tambah 99 tambah 48 tambah 15. Jumlahnya berapa? Kita hasilkan. Nah, silakan dicek di kalkulator. Ibu menemukan hasil 204. Nah, lanjut dibaginya adalah jumlah FI. FI-nya adalah frekuensi. Nah, kita jumlahkan 2, 6, 11, 4, 1. Kita jumlahkan menghasilkan 24. Baru tinggal kita masukkan. Maka rata-ratanya adalah 204 dibagi 24. Maka X-bar-nya menghasilkan 8,5. Silahkan bisa dicek di kalkulator. Apakah benar? Kalau salah nanti kita perbaiki bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Ada 2 penjelasan lagi mengenai median sama modus ya. Tenang aja, habis itu kita sesi tanya jawab. Ayo lanjut. Nah, sekarang untuk median atau nilai tengah, datanya berkelompok. Waduh, panjang banget nih, lihat kotak birunya, rumusnya ya. Tapi kalau sudah sering kalian mengerjakan, berlatih terus yang namanya matematika, itu nggak bakal bisa kalau kita tanpa latihan. Ya, gunakan tangan kita untuk selalu berlatih. Jadi kalau kamu sering latihan, tanpa melihat rumus, kayaknya sudah terlatih itu langsung bisa mengerjakan. Ya, tangan kita juga bisa langsung mengerjakan karena udah terbiasa. Nah, rumusnya untuk median adalah ME. ME sama dengan TB ditambah garis buka kurung dulu ya, N/2 ditambah FK dibagi FM, terus tutup kurung lagi dikali P. Nah, ME itu sebagai mediannya, keterangannya ya. TB itu tepi bawah kelas median. Ya, jadi kita harus tahu kelas mediannya yang mana, baru kita harus bisa mencari tepi bawah kelas median. Lanjut, FM-nya adalah frekuensi kelas median tersebut. Setelah kita tahu kelas mediannya, berarti itu kita bisa mengetahui frekuensi kelas mediannya. Oke? FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kumulatif adalah penjumlahan atau penggabungan. Berarti nanti kita jumlahkan frekuensi di atas kelas median. Di atas frekuensi kelas median ya. Di atasnya frekuensi kelas median itu FK. Sedangkan P adalah panjang kelas median atau interval kelasnya yang 2 sampai 4, yang tadi kayak tadi 5 sampai 8 begitu ya. Nah, untuk contohnya, saya akan memberikan tabel yang sama seperti soal tentang min. Jadi biar kalian nggak bingung. Soalnya sama, tapi yang ditanyakan berbeda. Hitunglah median dari data seperti ini sama ya. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya untuk penjelasan mengenai median. Nah, langkah pertama ketika kita harus mencari median data berkelompok, kita harus mencari letak kelas median. Langkah pertama, carilah letak kelas mediannya. Carilah letak kelas mediannya. Nah, rumus mencari letak median, karena median itu nilai tengah, maka di bawahnya harus dibagi 2. Itu median. Nanti ada lagi kuartil,
desil, persentil. Nah, kalau median itu dibagi 2 bawahnya. Nanti kalau kuartil dibagi 4. Desil dibagi per 10. Persentil per 100. Nanti di penyebaran data akan kita jelaskan lagi ya. Nah, karena ini median maka N per 2. 2 karena dibagi, nilai tengahnya dibagi 2 ya. Nah, tadi frekuensinya itu kita lihat dari penjumlahan dari 2 N ini dapat kenapa 24? Kita lihat dari frekuensi penjumlahannya. 2 tambah 6 tambah 11 tambah 4 tambah 1 itu hasilnya 24. Nah, 24 dibagi 2 itu 12. Letak kelas mediannya itu di FK 12. Di mana kita lihat? Nah, caranya yang kayak tadi tanda panah ya. Misalkan nilai 2 sampai 4 frekuensinya 2, maka kumulatifnya 2. Yang bawah tinggal 2 tambah 6, hasilnya di sebelah kanan 8. 8 tambah 11 hasilnya 19. 19 tambah 4 23. 23 tambah 1 24. Nah, di manakah letak median yang nilainya 12 yang datanya 12 ke 12 ya. Nah, kalau di kelas pertama itu FK-nya kan 2. Belum sampai 12 kan? Berarti bukan ya. Yang kedua, yang nilainya 5 sampai 7 itu FK-nya 8. Hanya sampai 8, 12 berarti belum tersentuh, ya kan? Lanjut 8 sampai 10 itu 19. Berarti dari 8 ke 19 berarti ada data ke-12-nya ya. Nah, berarti data 12 itu kesentuh. Nah, maka letak kelas median lah yang berada di 8 sampai 10. 12 itu berada di nilai 8 sampai 10. Paham ya? Oke, dilihat kalau 19 berarti dari atas 8 ke 19 kan ada 12. Nah, maka masuk ke dalam 8 sampai 10 untuk intervalnya. Jadi kelas median berada di interval 8 sampai 10. Kita lingkarin. Intervalnya berada di 8 sampai 10. Oke? Lanjut. Masih lanjut memang kalau menentukan data berkelompok ya. Tepi bawah kelas median atau TB. TB. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan 8 itu sebagai batas bawah kelas, 10 itu sebagai batas atas kelas. Nah, yang ditanyakan adalah TB, tepi bawah kelas. Nah, karena batas bawahnya 8, berarti kita masukkan 8. Tapi yang kita cari adalah TB, tepi bawah. Berarti rumusnya selalu dikurang 0,5. Kalau mencari tepi bawah, itu batas bawah dikurang 0,5. Itu kalau mencari yang bagian bawah. Kalau mencari tepi batas atas, maka dijumlahkan dengan 0,5. Paham ya? So, tepi bawah kelas dikurang 0,5. Kalau tepi bawah tepi batas atasnya itu ditambah 0,5. Nah, di sini oke, 8 dikurang 0,5 berarti tepi bawah kelasnya itu kan batas bawahnya 8. Batas bawahnya kan 8, berarti 8 dikurang 0,5. Hasilnya 7,5. Gitu ya, paham ya? Frekuensi mediannya. Frekuensi median tadi ketemu kan? Letak kelas mediannya kan berada di nilai 8 sampai 10. Berarti frekuensi mediannya adalah 11 ya. FM-nya adalah 11. Sebentar. Coret-coretan.
Nah, kita lihat dulu ya. Perhatikan semuanya. Kita foto, enggak. Bentar dulu ya, Nak. Kita lihat di kamera saya aja. Perhatikan. Ya, tadi kita lihat frekuensinya kan di sini mana tangan Ibu nih? 2, 6, 11, 4, 1. Ya kan? 2, 6, 11, 4, 1. Nah, FM-nya itu FM kamu ganti 11. Oke? Coba FM kita ganti 11. FM-nya kita ganti 11. FK-nya, frekuensi kumulatifnya, 11 kan sebagai frekuensi kelas median. Nah, maka frekuensi kumulatifnya itu yang bagian atas, yaitu 2 tambah 6. Ya kan? 2 tambah 6 hasilnya 8. 2 tambah 6 hasilnya 8. Kita pakai pulpen aja supaya gampang ya. 2 tambah 6 tadi. FM-nya mana ya tangan Ibu? FM-nya ini kebalik ya. Nah, nih. FM-nya tadi kan 11. Iya, lanjut. FK-nya tadi 2 tambah 6. Terus tepi bawah kelasnya tadi ketemu 7,5 kan? Nah, panjang kelas tadi itu kan 8 sampai 10. Berarti 8, 9, 10. Ada 3. Panjang kelas sebesar 3. Maka masukkan ke rumus mediannya. ME, tepi bawah kelas, ditambah N per 2 di apa tadi rumusnya? N tambah 2 ditambah bukan ditambah, kita ganti dikurang FK per FM. Nggak bisa ini pakai coret-coretan gini aja ya. Iya, bisa nih. Nah, tadi untuk yang plus rumusnya itu ganti min ya. N per 2 dikurang FK per FM kali P. Oke, paham? Lanjut TB-nya. TB-nya tadi ketemu TB-nya 7,5. Maka 7,5 ditambah tadi N per 2-nya itu kan 24 bagi 2. Hasilnya 12 dikurang FK-nya di sini ketemu FK-nya 2 tambah 6 itu 8. Maka 12 dikurang 8 dibagi FM-nya adalah 11. Oke, dikali panjang kelasnya tadi 3. Gampang banget ya. Lanjut. Jadi 7,5 ditambah 12 kurang 8 adalah 4 per 11 kali 3. Maka menghasilkan 7,5 ditambah 4 kali 3, 12 dibagi 11. Yuk mari 7,5 bagi 11 berapa? 7,12 bagi 11 berapa? Jadi ME-nya 7,5 ditambah 12 bagi 11. Kita cek cara manualnya. 12 dibagi 11. 12 bisa dibagi 11? Bisa ya, 1. Lanjut, masukkan 1 kali 11. 11. Oke, kita kurangkan sisa 1. Apakah 1 bisa membagi 11? Tidak ya, maka kita minta bantuan 0. Apakah 0 bisa bagi 10 bisa bagi 11? Tidak bisa juga. Kita minta bantuan 0 lagi.
tambahkan 0 di atas, kasih koma, baru 100 bagi 11. 0, berarti 100 bagi 11 berapa? 100 bagi 11. 9. 9 bagi 9 kali 11. 99. Maka menghasilkan 100 kurang 99 adalah 1. Pokoknya 10,9 ya, pembulatan ya, 1,09. Kita tulis pembulatan jadi 1,1 aja ya. Hasilnya adalah 8,6. Tadi karena di sini sisa 1, pinjam 0, maka koma duluan harusnya ya, 1, karena tetap nggak bisa dibagi 11, tambahin 0 lagi, 100 bagi 11, kasih 0, baru 1,09, pembulatan, 09, 1,1, hasilnya 8,6. Yuk, mari nanti kalau belum bisa, kita belajar bareng-bareng lagi ya. Lanjut, untuk yang terakhir, yaitu silakan slide terakhirnya. Modus lebih gampang lagi. Terakhir ya nak ya, modus. Nilai yang sering muncul. Nanti dulu. Halo? Oke, lanjut. Yang slide terakhir. Iya, nanti kalau hari ini materinya nggak dikirim dulu di GCR, nanti materinya dikirim di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Untuk modus silahkan kita lagi, mana nggak kelihatan? Oh iya. Oke. Untuk modus itu rumusnya adalah TB tepi bawah ditambah D1 per D1 plus 1 dikali 4 dikali P. Nah, di sini salah ketiklah, harusnya MO modus ya. MO itu sebagai modus, TB itu tepi bawah kelas modus, D1 itu sebagai selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Terus D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Lanjut, P-nya tetap sama kayak yang tadi, yaitu panjang kelas modus lagi nih ya. Emang dasar ya ketik-ketikannya ya. Oke, lanjut. Contohnya, hitunglah modus dari data. Contoh soalnya sama seperti min, median, modus, hanya yang pertanyaannya yang dibedakan ya. Lanjut, oke, slide terakhir. Penjelasannya mengenai modus. Next. Nah, ini yang terakhir. Yang langkah pertama adalah cari letak kelas modus. Ini kalian tinggal gampang banget cari frekuensi terbesarnya. Di situ saya sudah tandain warna merah. Merah itu karena yang paling besar adalah 11, maka kita tahu kelas modusnya itu ya di interval 8 sampai 10 loh ya. 8 sampai 10 ya, Neng. Agak kipetnya agak-agak rusak gitu ya. 8 sampai 10. Lanjut. TB-nya sama kayak tadi, tapi bawah kelas 8 dikurang 0,5 hasilnya 7,5. D1 adalah frekuensi kelas modus. Kelas modusnya itu frekuensinya kan 11. Dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Sebelum kelas modus adalah 6. Maka 11 dikurang 6 hasilnya 5. Lanjut D2-nya, frekuensi kelas modus dikurang kelas sesudah kelas modus. Yaitu 11, bawahnya berapa? 4. Maka 11 dikurang 4.
D1-nya ketemu 5, D2-nya ketemu 7. Maka kita lanjut mencari P. P adalah panjang kelas ya. Kita lihat nih. 8 sampai 10 itu kan artinya 8, 9, 10. Ada 3 kan? Maka P-nya 3. Masukkan ke rumus MO atau modus, yaitu TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. TB-nya 7,5 ditambah D1-nya 5 per D1-nya 5 tambah D2-nya 7. Dikali 3. Nah, 7,5 ditambah 5 per 12 kali 5 per 12 kali 3 ya. Nah, 5 kali 3-nya kan 15. Nah, maka 15 bagi 12 yaitu 1,25 ditambah TB-nya 7,5 maka menghasilkan 8,75. Paham ya? Oke. Nah, itu kelas modusnya. Kita boleh untuk penjelasan lebih lanjut, kita cari median data berkelompoknya dulu, 2 slide sebelum slide ini coba kita geser 2 slide sebelum kelas ini ya. Lagi, satu lagi. Nah, belum, setelah, lanjut. Oke, untuk rumus yang ini itu N per 2, bukan plus ya, min FK. Paham ya? Nanti perbaikannya ini adalah min FK, oke? Baik, 1 menit lagi mungkin ada 1 atau 2 orang yang ingin bertanya. Boleh silahkan. Raise your hand. Siapa? Sebelum kita selesai. Yuk, mari siapa? Dari TBSM, PHU, PHR, AK, MMU, MMR, OTKP, ayo silakan. Apa sudah bisa semua? Wah, mantap. Berarti bisa langsung ke contoh soal ya, ke latihan soal ya. Nanti mungkin bisa sama guru pengampunya diberikan latihan-latihan soal mengenai ini. Kalaupun masih belum paham, silahkan boleh tanya dengan saya boleh, dengan guru pengampunya juga boleh ya. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah jam 9:30, saya akhiri aja ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang bertanya, silahkan japri ke saya ataupun japri ke guru pengampu. Oke, semuanya salam sehat semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga orang tuanya diberikan kelancaran rezekinya ya. Oke, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.